Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, beriman yang teguh, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, terangi hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak 2016 pemerintah Prancis melarang supermarket membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Supermarket harus menyumbangkan makanan yang tidak terjual kepada badan amal atau bank makanan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi limbah makanan dan mendukung orang-orang yang membutuhkan. Di berbagai negara, setiap aturan pemerintah umumnya dibuat dengan berdasarkan suatu pertimbangan. Dan meskipun ada yang tidak suka, tapi aturan-aturan ditetapkan untuk diberlakukan karena biasanya dianggap perlu atau penting. Terhadap berbagai aturan dari pemerintah, kita perlu tunduk dan melakukannya sebagai warga negara yang baik, dengan keyakinan bahwa pemerintah yang ada diizinkan dan ditetapkan oleh Allah. Kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 1-4 ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Di sini kita perhatikan saudara bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Kaisar Agustus memaksa Yusuf untuk mendaftarkan diri di kampung halamannya yang bernama Betlehem. Bayangkan kalau tidak ada aturan dari Kaisar Agustus ini, maka Yusuf dan Maria tidak akan pergi ke Betlehem. Dan nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi di masa lalu tidak akan tergenapi. Nubuatan itu mengatakan bahwa seorang juru selamat akan lahir di Betlehem. Kalau seandainya Yusuf dan Maria tidak pergi ke Betlehem, maka nubuatan itu meleset. Tapi oleh karena peraturan dari Kaisar Agustus, karena sebuah aturan dari pemerintah yang mengadakan sensus penduduk, maka Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem, dan di sana Maria melahirkan sang juru selamat, melahirkan Mesias, Yesus Kristus Tuhan, dan nubuatan itu menjadi tergenapi. Yusuf dan Maria sama sekali tidak merencanakan untuk pergi ke Betlehem, tapi mereka pergi dengan terpaksa. Kita perhatikan saudara bahwa Tuhan dapat bekerja melalui berbagai cara untuk menggenapi firman-Nya. Tuhan dapat melakukan berbagai hal untuk memanifestasikan janjinya. Dan Tuhan dapat melakukan hal itu dengan mengintervensi pemerintah untuk membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk membuat apa yang Tuhan sudah firmankan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita
adalah pertama, percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Yang kedua, hormati dan taati setiap aturan pemerintah, karena Tuhanlah yang menetapkan pemerintah, dan karena itu kita perlu menghargai. Yang ketiga, saudara, doakan pemerintah yang ada. Ada pemerintah yang tidak baik, ada pemerintahan yang sangat buruk dan jahat. Terhadap hal itu kita perlu mendoakan supaya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan dalam hati setiap orang di dalam pemerintahan, dan agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka mengambil keputusan yang berguna bagi semua orang. Mari kita bersyukur, saudara, karena di dalam segala hal Tuhan berdaulat dan Tuhan bekerja di dalam caranya yang ajaib, yang tidak kita mengerti, untuk mengerjakan penggenapan janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya di dalam segala hal Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang mengatur semuanya. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menggenapi rencana-Mu, untuk memanifestasikan janji-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati kami gereja-Mu. Ampuni kami akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.